Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda berada, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Kepala HRD Sekolah St. Peter, Bapak Dr. Andus Dewi Yosef MM, Kepala SMP St. Peter, Ibu Dr. Anda Masih Raja Guguk, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Yohanes Don Bosco Subekti SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Alboy Yusianturi SPD, Guru Bahasa Indonesia kami, sekaligus penguji ujian praktek Bahasa Indonesia, Ibu Fatimah Ani Huta Barat SPD, Bapak Ibu Guru dan Staf, Bapak Ibu Orang Tua kelas 9, serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya yang melimpah, sehingga kita dapat melaksanakan ujian praktek Bahasa Indonesia ini di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat saya mengenai situasi dunia terkini, yakni pandemi COVID-19. Pada akhir Desember 2019, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atau yang kerap dikenal sebagai Cina mengumumkan bahwa terdapat suatu virus yang sedang merebak di negara mereka. Dan dalam beberapa bulan ke depan, virus itu pun telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan seperti yang kita telah ketahui bersama, virus tersebut bernama virus corona. Dan angka penyebarannya sudah berlipat ganda tiap harinya. Dan pada tanggal 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendeklarasikan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini atau COVID-19 adalah sebuah pandemi, yaitu sebuah penyakit yang berbahaya dan mudah menular yang sudah menular ke seluruh penjuru dunia. Namun, apa itu COVID-19 dan apa itu virus corona? Hadirin yang saya hormati, COVID-19 sendiri adalah penyakit pernapasan pada tubuh manusia disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau sebuah virus yang terdiri atas keluarga virus corona. Virus corona sendiri adalah sekeluarga besar virus yang dapat menyerang hewan dan manusia. Pada manusia, virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan kita dan dapat menimbulkan penyakit yang ringan seperti influenza atau bahkan dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti Middle Eastern Respiratory Syndrome atau MERS yang terjadi pada daerah Timur Tengah pada tahun 2012, atau SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang terjadi di daerah Tiongkok pada tahun 2002. Jika dilihat, kedua penyakit ini, COVID-19 dan influenza, terlihat sangat mirip. Maka tidak heran banyak orang yang mengira bahwa virus corona ini mirip dengan influenza dan menyepelekan penyakit ini. Tahu tidak? COVID-19 jauh lebih berbahaya daripada influenza. Mengapa? Pertama, angka penyebaran virus ini. Sebuah penyakit memiliki angka penyebaran dasar atau yang kerap disebut sebagai R0. Nah, penyakit influenza ini memiliki R0 sebesar 1,3, yang berarti virus influenza dapat menginfeksi 1-2 orang atau sekitar 1,3 orang dari tubuh seseorang. Sedangkan R0 dari virus corona ini atau COVID-19 adalah sebesar 2-2,5. Angka tersebut tidak terlihat sangat signifikan perbedaannya. Ditambah lagi dengan miripnya gejala-gejala influenza dan COVID-19, dan keduanya bisa menimbulkan pneumonia jika tidak ditangani dengan baik. Pneumonia sendiri adalah radang alveolus atau kantung paru-paru. Sekarang kita kembali ke Arnold.
Jika kita lihat, setelah 10 turunan, sesuai dengan Arnold masing-masing, influenza dapat terinfeksi ke 56 orang lainnya. Sedangkan COVID-19 dapat menginfeksi sekitar 2047 orang lainnya. Grafik ada di sebelah sini. Ya. Nah, kedua, apakah hadirin mengetahui tentang vaksin? Ya, vaksin yang biasa disuntik, yang biasa anak-anak tidak disukai anak-anak, dan biasanya diadakan di sekolah-sekolah dan di puskesmas. Nah, cara kerja vaksin adalah dengan mengeksploitasi sebuah sel dalam sistem imun tubuh kita, yaitu sel memori. Sel memori ini jika digambarkan dapat digambarkan sebagai seorang jurnalis atau seorang fotografer. Karena sel memori bertugas untuk melihat dan merekam dan mengingat sebuah serangan virus. Jadi, ketika sekelompok virus menyerang tubuh kita, sistem imun kita akan memproduksi sesuatu yang bernama antibodi untuk membunuh virus tersebut. Namun, karena virus antibodi dihasilkannya lama, jadi sistem imun tubuh kita harus mencari cara lain agar tubuh kita tidak terus-menerus diserang virus yang sama. Maka dari itu ada yang namanya sel memori. Nah, ketika terjadi penyerangan berikutnya atau penyerangan kedua dari virus yang sama, sel memori tersebut akan mengkoordinasi seluruh sistem imun tubuh kita untuk memproduksi antibodi sesuai kelemahan yang tertera pada informasi virus tersebut. Nah, cara kerja vaksin itu seperti ini. Di dalam vaksin terdapat virus yang sudah mati atau virus yang sangat lemah, tidak lemah banget, tapi cukup kuat untuk menipu tubuh kita. Jadi ketika disuntik ke dalam tubuh kita, virus tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang parah, dan sistem imun tubuh kita dapat menyerang virus itu dengan mudah dan membunuh dengan mudah, dan sel memori dapat mengingat informasi pada virus tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke COVID-19. COVID-19 sendiri adalah penyakit yang baru bermunculan. Jadi, mohon maaf, tidak ada vaksinnya. Dan karena ini merupakan penyakit yang baru, jadi tidak ada orang yang mempunyai kekebalan khusus, karena tidak ada sel memori yang pernah melihat informasi pada virus ini, pada virus SARS-CoV-2. Hadirin, apakah Anda mengingat ketika virus ini pertama kali bermunculan, diberitakan bahwa hanya yang berusia lanjut yang dapat terjangkit efek-efek berbahaya. Namun sekarang banyak sekali anak muda yang juga terkena efek-efek berbahaya dari virus SARS-CoV-2 ini atau penyakit COVID-19. Apa maksudnya? Nah, ternyata virus COVID-19 ini sangat mudah bermutasi. Virus ini jadi semakin berbahaya ya. Namun, virus COVID-19 ini tidak hanya berbahaya bagi tubuh kita. Virus ini berbahaya bagi dunia juga. Sejak virus ini bermunculan, perekonomian dunia tercatat menurun sebesar 5%. Dan banyak sekali acara-acara besar yang ditunda atau bahkan dibatalkan, seperti Olimpiade Dunia yang akan dilaksanakan di Tokyo pada bulan Juli mendatang, diundur ke tahun depan atau tahun 2021. Dan banyak sekali rumah ibadat yang tutup dan masyarakat disuruh beribadah di rumah. Karena virus ini berbahaya, apa sih cara kita agar kita bisa mencegah virus ini atau meminimalisasikan penyebaran virus corona ini? Pertama, caranya kita dengan mencuci tangan kita. Mencuci tangan kita dapat dilaksanakan dengan mencuci tangan dengan sabunan air atau menggunakan alkohol atau hand sanitizer seperti ini. Tidak harus antis ya. Nah, dengan menggunakan hand sanitizer seperti ini,
kita dapat membunuh virus-virus tersebut. Karena virus dilapisi dengan suatu lapisan lemak. Dan sabun dan hand sanitizer itu dapat membunuh lemak atau mengemulsikan lemak agar lebih mudah kita hapuskan. Dan pergerakan mencuci tangan seperti ini itu seperti menyapu virusnya. Jadi virus ini dapat mati dan dapat kita keluarkan dari permukaan kulit kita. Lalu kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan kita telah menyentuh berbagai macam permukaan. Nah, ketika tangan kita menyentuh berbagai macam permukaan, pasti ada kemungkinan bahwa permukaan tersebut terkandung virus corona. Dan setelah tangan kita terkontaminasi, ketika tangan kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, virus tersebut dapat masuk ke mata, hidung, mulut, dan dapat masuk ke tubuh kita dan dapat mengkontaminasi tubuh kita seluruhnya. Lalu kita juga harus menghindari keramaian dan menjaga jarak sekitar 1 meter antara kita dengan orang lain, terlebih kepada mereka yang batuk dan bersin. Jangan lupa kita juga harus makan makanan yang bergizi dan menjaga kebersihan kita. Pemerintah juga telah melaksanakan upaya mereka untuk mencegah virus ini, seperti dilaksanakannya PSBB atau pembatasan kegiatan sosial berskala besar, yang menyebabkan bahwa masyarakat harus bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Maka dari itu, saya mohon dengan sangat, tolong tetap di rumah saja, agar virus ini tidak terkontaminasi ke lebih banyak orang lagi dan tidak terkontaminasi ke tubuh kita dan keluarga kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ingin menyampaikan kembali kepada para hadirin sekalian untuk tetap menjaga kebersihan, tetap mencuci tangan secara rutin dan menyeluruh, dan makanan-makanan bergizi seimbang. Karena makanan tidak cukup hanya 4 sehat 5 sempurna saja, tetapi harus bergizi seimbang agar tubuh kita dan sistem imun tubuh kita tetap kuat. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan produktif, melakukan kegiatan yang positif selama kita rebahan di rumah, dan tetap menghubungi teman-teman dan keluarga kita. Walaupun kita dibatasi ruang, hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sekitar, dengan sesama kita tidak boleh terputuskan dong. Jangan lupa kita tidak boleh terlalu stres juga di dalam rumah, karena hati yang gembira adalah obat. Maka kita relax dan rebahan harus diimbang. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.